Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah. Kaum wanita di Polonia, meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kita dengar firman Tuhan yang sama. Pada sore hari ini, kaum wanita kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini, yaitu tentang aku suka dekat pada Allah. Kita akan baca di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, saudara, kita lihat pada sore hari ini tentang dekat dengan Allah. Dekat lawannya adalah jauh. Di dalam ayat yang ke-27 tadi dikatakan, sesungguhnya orang siapa yang jauh daripadamu akan dibinasa. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti apa artinya jauh atau dekat pada Allah. Kalau jauh, berarti saudara, di dalam Yeremia dikatakan, di dalam Yeremia pasal 2, di sana dikatakan, Yeremia pasal 2 ayat yang ke-19, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Ini kalau orang meninggalkan Tuhan artinya jauh. Karena seperti perumpamaan anak yang terhilang, di mana yang dituliskan itu di dalam Injil Lukas pasal 15, di mana seorang bapa mempunyai dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu ini mau meninggalkan rumah bapa, minta harta kekayaan bagiannya, lalu dia pergi jauh dari bapa. Memang mula-mula dia senang karena banyak duit, hidup foya-foya, bermalas-malas, tapi jauh dari rumah bapa. Tapi apakah selamanya itu bisa menjamin kehidupannya senang berfoya-foya begitu? Tapi lama-kelamaan kan habis hartanya. Dia jadi jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi. Dia mulai bekerja pada orang, bekerja menjadi penunggu, pengembala babi-babi. Lapar, tidak ada yang bisa dimakan. Dia ingin makan makanan ampas babi. Tapi nggak ada orang yang kasih. Dia jadi menderita. Itu akibat dia meninggalkan rumah bapa, jauh. Tadi kata firman Tuhan, barang siapa yang jauh dari Allah, dia akan dibinasakan. Memang pahit, kata Yeremia tadi, pahit kalau kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan itu pahit. Memang mungkin sementara di dunia ini, kelihatannya ya nggak usah gereja lah, nggak usah berbakti, nggak usah baca Alkitab, nggak usah berdoa. Tapi itu bukan jaminan kita menjadi senang. Makin kita jauh kepada Allah, makin kita susah. Jiwa kita tersiksa. Oleh sebab itu saudara, dikatakan bila mana kita jauh dari Allah, bahkan Allah akan membinasakan kita. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita, marilah kita jangan jauh dari Allah. Bangsa Israel juga dikatakan
Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita beribadah itu bukan hanya fisik kita duduk di gereja, tapi hati kita di mana-mana. Itu namanya ibadah tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh. Meskipun kita duduk di dalam gereja, kelihatannya kita beribadah, tapi ibadah kita itu tidak sungguh-sungguh. Hati kita jauh daripada Tuhan. Dan itu tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kerohanian kita. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti sekarang. Biarlah kita mau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Tapi saudara, kita kembali lihat lagi di dalam ayat yang ke-28 tadi di dalam Mazmur 73 tadi ayat yang ke-28. Sebaliknya dari jauh. Di dalam ayat yang ke-28 katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Inilah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya seperti sesuatu yang pura-pura. Jangan dikatakan seperti orang-orang Israel, mulut dengan mulut memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi biarlah seluruh keberadaan kita berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, saudara, ada satu hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Bila mana kita dekat pada Allah. Di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus pasal 4 di sana dikatakan, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di bagian A dikatakan mendekatlah kepada Allah. Dan Allah akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah juga mendekat kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan pun akan meninggalkan kita. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih di hari-hari yang akhir ini, marilah kita hidup mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah juga mendekat kepada kita. Jadi ada persekutuan antara kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh, kita tidak bisa mendapat kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepada kita. Oleh sebab itu saudara, seperti dikatakan Mazmur 73 ayat 28 ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Dan tadi di Yakobus katakan, mendekatlah kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepadamu. Antara kita dengan Allah itu ada satu persekutuan yang indah. Itulah yang menyenangkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang menjadi anak-anak Tuhan, ada banyak keuntungan bila mana kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 91, ayat ini sudah
sering kali dibacakan. Mazmur 91, kalau ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila mana ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini kalau kita dekat kepada Tuhan. Dekat, hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan. Diluputkan dari apa, saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat permulaan dari Mazmur 91 ini, saudara, kita semua mengerti dan tahu. Kalau kita baca saja di dalam ayat yang keempat, Mazmur 91 ayat yang keempat, apa yang diluputkan Tuhan dari orang yang melekat hatinya, yang dekat kepada Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepak Tuhan akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Itu kita dikelilingi, di tembok, dikelilingi oleh kemurahan Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Seperti yang sekarang-sekarang ini, saudara. Kita tidak usah takut karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, karena kita dekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak jauh, tapi kalau kita jauh, ya jauh juga pertolongan Tuhan buat kita. Tapi kalau hati kita melekat seperti yang dikatakan di dalam ayat 14 ini, Tuhan menjadi perlindungan kita terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak usah takut. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Lah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau kita jauh, nggak bisa. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, inilah keuntungannya kalau orang mendekat kepada Tuhan. Walau ayatnya yang 7 dari Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Beda, saudara. Orang yang dekat kepada Tuhan dan orang yang jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Dia akan menjadi perisai, perlindungan, tembok yang mengelilingi kita, menjaga kehidupan kita. Itu kalau kita dekat. Oleh sebab itu, seperti kata pemazmur 73 tadi, ayat yang ke-28, aku suka dekat pada Allah. Itulah yang senantiasa kita kerjakan di dalam kehidupan kita, meskipun kita ada di dalam dunia yang gelap ini. Tapi di dalam kehidupan rohanian kita, ibadah kita bukan hanya pura-pura, yang dikatakan seperti orang-orang Israel. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Tapi kalau orang yang dekat kepada Tuhan, tubuh jiwa rohnya itu dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, ada perlindungan. Kehidupan kita dikelilingi tembok-tembok memagari kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita dekat kepada Allah. Jangan kita jauh. Dan selanjutnya juga, kalau kita dekat kepada Allah, apa yang dikatakan kalau kita dekat kepada Allah di dalam pasal 91 ayat yang ke-15 ini? Bila ia berseru kepadaku,
aku akan menjawab. Jadi karena kita dekat, Tuhan segera akan menjawab kita. Bila ia berseru, yaitu kita ini, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam kesusahan Tuhan akan menyertai kita. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jaminan Tuhan di dalam firman Tuhan ini bagi orang yang dekat kepada Allah, yaitu kita berseru, Tuhan menjawab. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Segera dia akan menolong kita karena dia tidak jauh dari kita. Kita dekat kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kita di dalam segala kesesakan kita. Jadi saudara, kalau kita lihat bagaimana keuntungan kita bila mana kita dekat kepada Allah. Tadi dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ulangan pasal 4 ayat yang ketujuh. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, bangsa mana yang mempunyai Allah seperti Allah kita? Sebab bangsa besar mana yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya? Seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dia ada. Karena dia dekat. Bila mana kita mendekat, Allah pun mendekat. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan juga jauh dari kita. Jadi banyak keuntungan-keuntungan sebagai manusia di dunia ini yang gelap. Saudara, kalau kita dekat kepada Allah, kita kan tidak luput dari kesusahan-kesusahan dunia ini. Apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi, kesusahan-kesusahan di dunia ini kita juga ikut merasakan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, bila mana kita berseru, orang yang dekat kepada Tuhan, bila mana kita berseru, Tuhan akan menjawab. Karena dia dekat. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita dekat kepada Tuhan. Tuhan pun dekat kepada kita. Coba kita lihat di dalam Ratapan pasal 3, ayat yang ke-57. Ratapan pasal 3, ayat yang 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Engkau dekat, Tuhan dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, Tuhan berfirman, jangan takut. Nah saudara, kita kan manusia di dalam dunia ini. Bila mana ada kesesakan, percobaan, kesulitan, lain kali kita jadi takut. Tetapi kata firman Tuhan, kalau kita dekat kepada Allah, dia berfirman, dia menjawab, jangan takut. Yang berkata itu Tuhan. Yang berkata jangan takut itu Tuhan. Dia yang menjamin. Bila mana kita dekat kepada Tuhan, bila mana kita berseru, dia akan menjawab. Dan dia berkata, jangan takut. Dia akan menjamin. Karena Tuhan yang berfirman. Jadi saudara, marilah kita anak-anak Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Maka Allah pun akan mendekat. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Jadi saudara, tidak ada kesulitan yang tidak akan teratasi. Bila mana kita dekat kepada Tuhan. Lalu dia akan berfirman, jangan takut. Karena Tuhan ada beserta kepada kita. Di dalam dunia ini kita mengalami banyak percobaan, banyak kesusahan.
Apalagi seperti zaman sekarang ini, saudara, banyak kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Bukan saja untuk bangsa Indonesia, tapi ternyata hampir seluruh dunia ini orang mengalami yang sama, susah, sulit, penyakit menular, penyakit sampar, yang sulit diatasi. Tetapi kalau bagi kita anak-anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan, peganglah janji Tuhan ini, biar kita terus mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan. Iya, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, saudara, kalau ayat-ayat ini dituliskan bagi kita orang-orang yang percaya, yang dekat kepada Tuhan, tentu hati kita mesti yakin dengan sungguh-sungguh. Kita berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan. Setia itu, saudara, bukan hanya 1-2 hari. Kalau dikatakan dengan kesetiaan itu adalah untuk seterusnya, selamanya. Kita berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan, bukan untuk sekali-sekali aja, kalau kita perlu saja. Tapi kita berseru kepada Tuhan dengan kesetiaan. Kesetiaan itu artinya bukan kalau kita perlu aja kita berseru, kalau enggak ya enggak. Berseru kepada Tuhan itu di dalam kesetiaan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita pun harus setia. Berseru kepada Tuhan bukan sekali-sekali saja, tapi dalam kesetiaan. Di dalam kesetiaan kita berseru kepada Tuhan. Dan untuk seterusnya juga kita dekat kepada Tuhan. Dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini satu perjanjian kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kalau kita berseru, berteriak, minta tolong, karena Dia dekat, Dia akan segera menolong kepada kita. Jadi saudara, di dalam sebagai anak-anak Tuhan, di dalam mengiring kepada Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bila mana kita mendekat, Tuhan mendekat kepada kita. Bila mana kita berseru kepadanya, Dia juga akan mendengar dan akan menjawab. Satu kehidupan yang sangat didambakan banyak orang bila mana dia berseru, terus dijawab. Tapi kalau kita dekat, tapi kalau kita jauh, tidak mungkin itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam Mazmur lagi pasal yang ke-20. Mazmur Mazmur 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya, saudara, di dalam kehidupan kita kalau kita dekat kepada Tuhan. Saudara, di dalam mengiring kepada Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian di dalam hidup seorang yang dekat kepada Tuhan, yang tidak ada
bisa menjadi ada. Yang mustahil tidak jadi tidak mustahil karena kita dekat kepada Allah. Tapi kalau kita jauh, hal itu pun jauh dari kita. Tapi untungnya kalau kita dekat kepada Tuhan, bila mana kita berseru, Dia akan menjawab. Dia akan menolong. Dia akan menjawab seluruh permohonan kita di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita, kaum wanita yang ada di hari-hari yang sulit, apalagi seperti sekarang ini, marilah kita mendekat kepada Tuhan, menghampiri Allah di dalam kehidupan kita senantiasa. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Heran Tuhan, saudara. Dia tahu seluruh keadaan kita. Di dalam Mazmur ini, Mazmur 138 ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Karena apa, saudara? Tuhan tahu kita manusia yang lemah. Tuhan tahu benar kita ini hanya debu. Tidak ada apa-apa yang dapat kita pertahankan di dalam kehidupan ini yang menjadi kekuatan kita. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Allah pencipta itu. Dikatakan pada hari aku berseru, engkau menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Kalau jiwa kita kuat, kita bertahan, kita bisa terus mempertahankan iman kita. Meskipun ada percobaan, meskipun ada kesulitan. Karena Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena Allah dekat kepada kita, Dia selalu memperbarui kehidupan kita. Kita ditambahkan kekuatan. Tiap kali kita berseru, Tuhan tambahkan kekuatan kita. Jadi saudara, betapa untungnya orang yang dekat kepada Allah. Marilah saudara, kita akan selalu mendekat kepada Allah. Dia akan menambahkan kekuatan bila mana ada kelemahan di dalam hidup kita. Dia akan menambahkan kekuatan di dalam jiwa kita. Supaya kita terus mendekat kepada Allah. Supaya kita terus berlindung kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, di dalam kita dekat kepada Allah, kita mengalami banyak hal yang indah di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran, ketakutan. Hal di dunia ini banyak yang menakutkan. Dengar berita-berita, kita takut. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak usah takut. Kalau kita dekat kepada Tuhan, Dia menjadi perlindungan pada setiap saat. Bila mana kita lemah, tadi dikatakan Dia berikan kekuatan di dalam jiwa kita. Bila mana kita berseru, Dia akan menjawab. Nah, oleh sebab itu saudara, marilah kita selalu dekat kepada Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukan seperti orang-orang Israel yang mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Banyak ayat-ayat yang menyokong kepada orang yang dekat kepada Tuhan, saudara. Bila mana kita dalam kesesakan, dalam ketakutan, dalam kepicikan,
Kita berseru kepada Tuhan, Dia dekat. Dia akan meluputkan kita. Betapa bahagianya kita menjadi anak Tuhan kalau kita mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita jauh dari Tuhan. Jangan kita jauh dari Bapa. Jangan seperti anak yang terhilang. Dia pikir dia senang kalau dia jauh dari rumah Bapa. Dia pikir dia akan berfoya-foya dengan sesuka hatinya, hidup dengan kemauannya sendiri. Tapi pada akhirnya dia pun harus kembali kepada Bapa. Karena di rumah Bapa ada kesenangan yang bahagia lagi. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada satu rahasia yang Tuhan beritahukan kepada kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara, ada rahasia-rahasia yang Tuhan kasih tahu di dalam kehidupan kita. Kita harus dekat kepada Tuhan. Rahasia-rahasia Kristus, rahasia-rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Saudara, yang tidak terpahami, yang manusia tidak paham, tetapi Tuhan beritahukan kepada kita. Satu keindahan di dalam kehidupan kerohanian kita kalau kita dekat kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui, tapi bisa kita ketahui karena Roh Kudus akan menerangi itu di dalam kehidupan kita karena kita dekat kepada Tuhan. Coba kalau kita jauh, mana mungkin karena kita jauh, tapi kalau kita dekat kepada Allah. Betapa indahnya saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan. Rahasia-rahasia pun Tuhan akan bukakan itu di dalam kehidupan kita. Mazmur 148 ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 14. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat-Nya yang dekat kepadanya. Haleluya. Pada orang yang dekat kepadanya. Menjadi satu keindahan di dalam Tuhan. Nah saudara, apa yang kita mau cari di dunia ini? Keadaan dunia ini susah. Jangan pikir seperti anak yang terhilang itu. Dia pikir dia senang kalau dia jauh dari rumah Bapa, banyak duit, banyak kekayaan, bisa hidup semaunya. Tetapi tetap saja kalau jauh dari Tuhan, itu akan susah. Pada akhirnya susah. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Tuhan akan menjawab bila mana kita berseru. Satu ayat terakhir, Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kamu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Menerima segala yang baik di dalam rumah Tuhan, di dalam bait rumah Tuhan yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan suruh mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Di dalam kehidupan kita, pada hari-hari yang akhir ini saudara, marilah kita makin dekat kepada Tuhan.
kita akan mengalami kebahagiaan di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati.